wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Verlina dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ulangan akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengaku Bapak Syarif Khalili. Dengan pertanyaan yaitu, Ibnu Rushd dikenal juga dengan nama Averroes. Dia adalah salah satu filosof muslim paling termasyhur di dunia muslim dan dunia barat abad pertengahan. Sebutkan dan jelaskan pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang paling berpengaruh ke dunia barat, serta bagaimana barat menggunakan pemikiran Ibnu Rushd tersebut untuk membangun peradaban mereka. Berikut jawaban dari saya. Selamat menikmati. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf muslim yang dikenal juga dengan nama Averroes di dunia barat. Averroes merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pengaruh Ibnu Rushd di barat dan menjadi tonggak penting dalam sejarah intelektual global. Ia dikenal karena karya-karyanya dalam filsafat, kedokteran, hukum, dan teologi. Pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang paling berpengaruh ke dunia barat adalah komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Pemikiran-pemikiran filsafat Ibnu Rushd lainnya yang paling berpengaruh ke dunia barat diantaranya yaitu, yang pertama ada tafsir atas Aristoteles. Ibnu Rushd dikenal sebagai The Commentator karena kontribusinya dalam menjelaskan dan menafsirkan karya-karya Aristoteles. Tafsirnya yang sistematis dan mendalam membantu dunia barat memahami filsafat Aristoteles secara lebih jelas. Ibnu Rushd juga menjembatani tradisi filsafat Yunani dengan dunia Islam dan Barat melalui karya-karyanya. Ia mengembangkan argumen rasional yang mendukung bahwa akal adalah sarana utama untuk memahami realitas sejajar dengan wahyu. Yang kedua, ada teori double truth atau kebenaran ganda. Salah satu gagasan kontroversial yang diasosiasikan dengan Ibnu Rushd adalah pemisahan antara kebenaran filosofis dan kebenaran religius. Menurut pandangannya, keduanya ini tidak saling bertentangan, tetapi dapat berjalan berdampingan. Akal manusia bertugas memahami dunia fisik, sementara wahyu memberikan panduan moral dan spiritual. Ide ini memberi pengaruh besar pada filsafat Barat, terutama di kalangan filsuf skolastik seperti Thomas Aquinas, yang mencoba merekonsiliasi iman Kristen dengan filsafat Yunani. Yang ketiga, ada keutamaan akal rasionalitas. Ibnu Rushd menekankan pentingnya akal dalam memahami alam semesta dan hukum-hukumnya. Ia percaya bahwa penggunaan akal adalah kewajiban agama, karena alam semesta adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Pendekatan ini memperkuat tradisi rasionalisme yang menjadi landasan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang keempat ada harmonisasi filsafat dan agama. Ibnu Rushd berusaha menyelaraskan filsafat dengan agama Islam. Dalam karyanya Tahafut al-Tahafut atau The Incoherence of the Incoherence, ia membantah kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Ia berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama jika dipahami dengan benar, melainkan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap Tuhan. Kemudian yang kelima, ada pengaruh pada sains dan kedokteran. Ibnu Rushd juga memiliki kontribusi besar dalam ilmu kedokteran melalui karyanya Al-Kulliyat atau The General Principles of Medicine.
yang menjadi referensi penting di dunia Islam dan Eropa selama beberapa abad. Pemikiran Ibnu Rus yang menekankan pada rasionalitas, akal, dan harmonisasi antara filsafat dan agama memainkan peran penting dalam menghubungkan tradisi filsafat Yunani dengan dunia Islam dan Barat. Dari pemikiran-pemikiran filsafat Ibnu Rus tersebut, Barat menggunakannya untuk membangun peradaban. Peradaban tersebut diantaranya yaitu yang pertama, melalui transmisi pengetahuan ke dunia Barat. Pemikiran Ibnu Rus sampai ke dunia Barat melalui penerjemahan karya-karyanya ke dalam bahasa Latin oleh para sarjana Kristen seperti Michael Scott dan Gerard of Cremona. Karya-karyanya menjadi bagian dari kurikulum universitas-universitas Eropa seperti di Paris dan Bologna. Kemudian yang kedua, yaitu membangkitkan tradisi filsafat skolastik. Tafsir Ibnu Rus atas Aristoteles menjadi dasar tradisi filsafat skolastik di Eropa. Para pemikir seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Siger of Brabant dipengaruhi oleh karya-karya Ibnu Rus dalam memahami hubungan antara akal dan iman. Kemudian yang ketiga, menginspirasi gerakan rasionalisme. Pemikiran Ibnu Rus tentang keutamaan akal dan rasionalitas mempengaruhi perkembangan filsafat rasionalisme di Eropa. Ini menjadi cikal bakal Renaissance yang menekankan pentingnya logika, eksperimen, dan observasi dalam mencari kebenaran. Kemudian yang keempat ada kontribusi pada ilmu pengetahuan modern. Gagasan Ibnu Rus tentang harmoni antara agama dan filsafat, serta pentingnya penelitian rasional menjadi inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu-ilmu alam, kedokteran, matematika berkembang pesat di Eropa setelah mereka mengadopsi metode berpikir yang diperkenalkan oleh Ibnu Rus. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu mendorong kebebasan berpikir dan penelitian. Ibnu Rus dianggap sebagai simbol kebebasan berpikir di Eropa, terutama pada masa ketika filsafat dan sains sering dibatasi oleh otoritas agama. Karya-karyanya membantu menciptakan ruang untuk diskusi filosofis yang lebih terbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.